kita harus jujur ya, La. Coba Lala jujur sama Bu Afril. Tadi Lala udah baca Iqra belum? Oh, udah kok. Betul nih, udah baca Iqronya. Iya. Oke kalau gitu. Terus kemarin juga kan Lala janji nih sama Bu Afril kalau Lala hari ini mau lanjut Iqra 2 bacanya sama Bu Afril. Tapi Lalanya lagi males Bu Afril. Lala pengennya nonton YouTube aja deh. Kok pengen nonton YouTube sih? Iya soalnya Lalanya lagi males. Kayaknya Lala harus denger nih kisah Nabi Muhammad yang sangat jujur dan tidak pernah ingkar janji dan selalu menepati janji. Kan Lala pengen kayak Rasulullah kan? Emang ceritanya kayak gimana sih Bu Afril? Ceritanya seperti ini, kita simak ya anak-anak. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak dari kecil. Saat muda, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Ketika berdagang, beliau adalah pedagang yang sangat jujur, tidak pernah mengurangi timbangan, memberitahu kelebihan dan kekurangan sesuai dengan kenyataannya. Nah, pada suatu ketika, saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Nabi Muhammad SAW diminta untuk memperbaiki Ka'bah bersama orang-orang Quraisy. Nah, ketika sudah sampai di pemindahan Hajar Aswad, para penduduk Quraisy berselisih siapa yang pantas untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut. Nah, mereka berselisih, kemudian mereka akhirnya menunjuk Nabi Muhammad SAW saja yang menempatkan kembali Hajar Aswadnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau mengambil selembar kain, kemudian ditaruh di bawah batu Hajar Aswad, kemudian meminta orang-orang penduduk Quraisy untuk memegangnya kain tersebut sehingga kain tersebut bisa dipegang oleh banyak orang. Nah, mereka menganggap keputusan Rasulullah ini adalah keputusan yang sangat adil. Sampai Rasulullah digelari sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya karena saking kejujuran dan keadilannya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ini jujur sampai ke bercandanya. Karena pada suatu ketika ada seorang nenek-nenek yang datang menemui Rasul dan bertanya, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Namun Rasulullah menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Akhirnya muka nenek tersebut menjadi sedih dan murung. Dan Rasulullah tersenyum. Kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Karena di surga Allah menjadikan orang-orang yang masuk surga kembali muda lagi usianya dan cantik seperti bidadari. Dan wajah nenek tersebut pun berubah menjadi sumringah dan tersenyum karena mendengar perkataannya Rasulullah tersebut. Sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang lainnya adalah menepati janji. Pernah suatu ketika, seorang kaisar Romawi pergi menemui Abu Sufyan yang kala itu masih menjadi musuh Rasulullah. Beliau bertanya, apakah pernah Muhammad mengingkari janjinya? Dan Abu Sufyan menjawab, tidak. Nah, dari situ kita ketahui anak-anak bahwa Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali mengingkari janjinya. Beliau selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Masya Allah, ternyata Nabi Muhammad itu baik banget ya Bu Afril, selalu jujur dan menepati janjinya. Itulah, dan kita diwajibkan untuk mencontoh beliau. Oh gitu ya. Mulai sekarang Lala bakalan jujur terus deh Bu Afril dan menepati janji. Nah bagus kalau gitu. Lala juga mau jujur dong sama Bu Afril.
kejujuran. Kenapa? Emangnya Lala bohong? Sebenarnya Lala belum baca Iqra, Bu April. Jadi tadi Lala bohong dong sama Bu April? Iya, soalnya Lala takut. Takut kenapa? Takut kalau misalnya belum baca Iqra, nanti Bu April marah sama Lala. Bu April sih nggak akan marah. Terus paling kesel sama aja dong Bu April. Ya berarti kalau gitu Lala harus bertaubat. Gimana caranya Bu April? Ya Lala minta maaf sama Allah. Dan Lala juga mengucapkan astagfirullahalazim. Kemudian Lala berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Astagfirullahalazim. Iya deh Bu April, insya Allah Lala akan selalu jujur dan menepati janji Lala. Kalau gitu, sekarang Lala baca Iqranya ya. Kan Lala udah janji Lala mau baca Iqranya. Iya Bu April, siap. Lala bakal baca Iqranya. Terus anak soleh memang harus seperti itu. Kalau gitu, sekarang kita pamit dulu yuk sama teman-temannya yang lain. Oke deh. Sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.